Hai, selamat datang di channel Master Devor. Kali ini saya akan melanjutkan membahas soal bab penyisian lomba matematika nasional ke-31 game untuk tingkat SMA. Baik, selanjutnya kita masuk pada soal nomor 20. Diberikan dua lingkaran omega 1 dan omega 2 yang berpotongan pada titik A dan B. Garis singgung lingkaran omega 2 pada titik A memotong omega 1 di titik X. Kemudian garis singgung lingkaran omega 1 pada titik A memotong omega 2 di Y. Apabila AX 30, AY 20 dan AB 15, maka jarak kedua pusat omega 1 dan omega 2 adalah titik-titik. Untuk menentukan penyelesaian tentunya kita butuh gambar ya untuk mempermudah kita menentukan jarak pusat kedua lingkaran. Di sini ada dua lingkaran yang berpotongan masing-masing di titik A dan B. Kemudian memiliki pusat yang pertama itu adalah O2, kemudian yang satunya adalah O1. Ini lingkaran omega 2, ini lingkaran omega 1. Nah, dari titik A itu akan dilalui garis singgung yang memotong omega 1 itu di X. Selanjutnya garis singgung yang kedua melalui titik A dan memotong lingkaran omega 2 di titik Y. Serta panjang AB juga diketahui ya, yaitu 15, AX 30 dan AY itu 20. Pertanyaannya itu adalah berapakah jarak pusat kedua lingkaran itu. Nah, untuk menentukan panjang atau jarak kedua pusat lingkaran itu kita butuh bantuan ya, dengan cara kita menghubungkan titik pusat dengan titik-titik yang berada pada lingkaran ya. Begitu juga X kita hubungkan dengan B, Y nanti kita hubungkan dengan B. Lalu O2 hubungkan dengan A, O2 hubungkan dengan B. Nah, dari sini tentunya ya bisa kita lihat bahwa ada beberapa segitiga yang ada di dalam gambar ini. Nah, untuk itu maka penyelesaiannya kemungkinan bisa diselesaikan dengan cara menentukan kesebangunan antara segitiga itu. Nah, letak kesebangunnya di mana? Mari kita mencari ya. Kira-kira segitiga mana aja yang merupakan segitiga yang sebangun. Coba Anda perhatikan ya. Perhatikan segitiga AYB. Ini adalah segitiga dalam lingkaran omega 2. Artinya, untuk menentukan jari-jari omega 2 itu bisa kita gunakan rumus segitiga dalam lingkaran, di mana hasil kali ketiga sisi itu AB kali BY kali AY itu dibagi dengan luas segitiga ABY. Tentunya panjang AB tadi sudah diketahui 15, AY itu 20. Nah, sekarang kita tinggal mencari panjang segitiga, panjang sisi BY dan luas segitiga ABY. Nah, untuk mendapatkan panjang itu dan luas itu, maka kita butuh yang namanya segitiga yang sebangun ya. Kita akan menggunakan perbandingan sisi-sisi segitiga yang sebangun untuk menentukan panjang dan luas yang diminta. Baik, langkah pertama untuk menentukan segitiga yang sebangun. Yang pertama coba Anda perhatikan ya, segitiga AO1B dan segitiga AO2B. Ini adalah segitiga sama kaki. Karena panjang kakinya ini sama ya. Itu jari-jari dari masing-masing lingkaran. Nah, akibatnya itu kalau mereka sama kaki, garis merah itu akan membagi sudut pusat itu menjadi dua sama besar ya. Sudut pusat O1 itu saya simbolkan dengan dua bulatan kecil. Yang sudut pusat O2 saya simbolkan dengan X ya. Ya, selanjutnya karena sudut AO1B dan sudut AO2B ini adalah sudut pusat, akibatnya besar sudut YAB sama dengan besar sudut AXB itu sama dengan setengah dari besar sudut AO1B itu sama dengan bundaran kecil ya. Nah, sekarang kita beri simbol bundaran kecil pada sudut-sudut itu. Nah, langkah yang berikutnya, alasan yang berikutnya, akibat yang berikutnya,
besar sudut BAY sama dengan besar sudut BYA sama dengan setengah dari besar sudut AO2B, yaitu X. Nah, ini kita bisa simpulkan X, ini X. Nah, dari akibat itu kita bisa tarik lagi ya satu pernyataan bahwa segitiga AO1O2 itu sebangun dengan segitiga AYB itu sebangun dengan segitiga YAB. Nah, akibat ini akan mempengaruhi semuanya ya. Artinya kalau segitiga AYB ini sebangun dengan segitiga ini AXB ya. AXB sebangun dengan segitiga YAB, maka kita bisa tentukan ya perbandingan antara BY dengan AB itu sama dengan perbandingan AY dengan AX. Akibatnya BY dapat kita tentukan ya. AY bagi AX kali AB. Dimana panjang masing-masing ini sudah diketahui ya. 20 bagi 30 kali 15 ini dapatnya 10. Nah, dengan didapatnya BY maka tadi ya di awal itu BY ini bisa kita cari ya. Jari-jari lingkaran omega 2 itu kita tinggal masukkan aja. BY itu AB itu adalah tadi 15 kali BY 10 kali AY 20 dibagi dengan luas segitiga karena diketahui ketiga sisi. Nanti Anda bisa gunakan rumus ini. S yang itu ya, yang ketiga sisi diketahui. S min A kali S min B kali S min C. Nah, ini luasnya nanti saya sudah tentukan 75/4 akar 25 ya. Itu tinggal Anda copy paste ke sini. Ini nanti jari-jarinya diperoleh 8/3 akar 15. Silakan dihitung ya. Nah, dengan diketemukannya jari-jari 2 itu akan berpengaruh juga pada kesebangunan yang ini ya. Kesebangunan itu menyatakan bahwa segitiga AO1O2 itu sebangun dengan segitiga AXB. Akibatnya perbandingan jarak pusat kedua lingkaran itu dengan jari-jari lingkaran 2 itu sama dengan AX dibagi dengan AB. Nah, akibatnya O1 O2 itu sama dengan AX bagi AB dikali AO2. Di sini nanti Anda bisa hitung ya, AX itu adalah 30, AB 15 kali ini 8/3 akar 15. Kalau dikalikan itu dapatnya 16/3 akar 15. Jawabannya adalah C ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 21. Diberikan barisan bilangan real AN untuk N kurang dari sama dengan 1 memenuhi N plus 1 kuadrat kali AN plus 1 tambah N min 1 kali AN min 1 sama dengan N kali N plus 1 kali AN. Dengan A1 itu adalah 1, A2 adalah 1/4. Nilai dari A22 bagi A20 adalah titik-titik. Yang diketahui dalam soal itu A1 itu adalah 1, A2 adalah 1/4. Selanjutnya itu adalah kita akan mencari A3 dulu ya, menentukan pola dari barisan itu. Nah, di sini A3 itu diperoleh dengan cara kita mengganti N itu sama dengan 2. Yang akan kita ganti ke dalam bentuk N plus 1 kuadrat. AN plus 1 ditambah N min 1 kali AN min 1 sama dengan N kali N plus 1 dari AN. Nah, kalau kita ganti N sama dengan 2, maka ini N tambah 1, 2 tambah 1, 3, 3 pangkat 2, kali A kali N min
plus 1 itu A3 tambah N minus 1, 1 kali A1 sama dengan 6 kali A2 ya. 2 kali 3, 6. Kemudian di sini kita dapat A9A3 tambah 9A3 itu sama dengan 6A2 kurang A1 ya. Karena A2 itu adalah seperempat, 6 kali seperempat dapatnya 3/2, A1 itu adalah 1. Jadi 9A3 itu sama dengan 3/2 kurang 1. Dari sini kita bisa dapat A3 itu adalah setengah bagi 9 atau sama dengan 1/18. Nah, dari sini kita bisa mendata ya bahwa A1 itu adalah 1, A2 itu adalah 1/4, lalu A3 itu adalah 1/18. Nah, di sini bisa kelihatan polanya ya bahwa 1 itu dapat Anda nyatakan sebagai 1 kali 1 faktorial. Kemudian 1/4 itu juga bisa dinyatakan sebagai 1/2 kali 2 faktorial. 1/18 itu dapat dinyatakan sebagai 1/3 kali 3 faktorial. Nah, ini bisa kita perumum ya untuk setiap n atau untuk semua n berlaku n sama dengan 1/n kali n faktorial. Nah, tentunya rumus ini benar-benar berlaku ya untuk setiap n, itu harus dibuktikan dulu ya. Nah, pembuktiannya bisa Anda pakai bukti induksi. Induksi matematika itu yang pertama, buktikan n sama dengan 1 benar. Lalu kita anggap n sama dengan k benar, maka akan dibuktikan n sama dengan k plus 1 benar. Nah, kalau pembuktian ini benar, maka rumus ini kita bisa pakai ya untuk setiap n. Untuk setiap n atau dengan kata lain untuk barisan ke n, itu bisa Anda pakai rumus itu. Nah, di sini sudah saya buktikan ya bahwa rumus induksi ini benar. Nah, nanti kalau Anda kurang percaya silakan membuktikan ya. Nah, ketika rumus induksi kita buktikan dengan induksi benar, maka berlaku untuk ini ya, A22 bagi A20 itu bisa Anda nyatakan sebagai 1/22 kali 22 faktorial bagi 1/20 kali 20 faktorial. Ini kalau kita gunakan sifat pembagian diperoleh 20 kali 20 faktorial dibagi 22 kali 22 kali 21 kali 20 faktorial, nanti 20 faktorialnya habis. Lalu Anda sederhanakan itu menjadi 5 bagi 2541 ya. Jawabannya itu 5/2541. Di mana jawabannya itu adalah A. Baik, kita masuk pada soal yang ke-22. Banyaknya pasangan bilangan asli terurut m, n yang memenuhi 53 m kurang 48 n kali 53 n kurang 48 m sama dengan 2020 pangkat 20 adalah titik-titik. Langkah pertama dalam penyelesaian soal ini tentunya kita harus mencari dulu ya faktor prima dari 2020. Di sini bisa kita hitung ya. Faktor primanya adalah 2 pangkat 2 kali 5 kali 101. Nah, setelah melakukan mencari faktor prima dari 2020, langkah yang berikutnya itu kita misalkan ya. Itu suatu variabel X itu menyatakan 53M kurang 48N. Kemudian Y itu adalah 53N kurang 48M. Dari permisalan itu tentunya kita bisa menentukan ya X kali Y itu sama dengan 2 pangkat 40 kali 5 pangkat 20 kali 101 pangkat 20. Nah, dari bentuk ini bisa kita peroleh ya bahwa 5 itu pasti habis membagi X kali Y. Nah, kalau 5 habis membagi X kali Y, akibatnya 5 habis membagi X atau 5 habis membagi Y. Begitu juga untuk 101
dia tentunya habis membagi X kali Y. Akibatnya 101 habis membagi X atau 101 habis membagi Y. Langkah berikutnya, dari dua bentuk persamaan itu kalau kita tambah ya, dari permisalan itu kalau seandainya kita tambah X tambah Y itu akan sama dengan 5 kali M plus N. Dan juga kalau saya kurangi itu nanti diperoleh 101 kali M plus N. Nah dari akibat ini tentunya ya 5 itu habis membagi X kali Y dan 5 itu habis membagi X tambah Y. Akibatnya dari sini ya. Dan ini. Karena dari 2 itu maka 5 itu habis membagi X dan 5 itu habis membagi Y. Kemudian untuk 101 juga sama. Karena dia habis membagi X kali Y itu yang ini. Dan yang ini ya. 101 habis membagi X kurang Y. Akibatnya 101 habis membagi X dan 101 habis membagi Y. Nah, dari dua konklusi ini tentunya bisa kita simpulkan ya. Bahwa 505 itu habis membagi X. Dan 505 habis membagi Y. Karena 505 habis membagi X itu artinya X itu dapat kita nyatakan sebagai 505 kali suatu C. Dan juga karena 505 habis membagi Y, ini akibatnya Y itu dapat kita nyatakan sebagai 505 kali D. Ini untuk C dan D-nya itu adalah bilangan asli. Nah dari sini tentunya bisa kita cari ya pasangan C dan D, yaitu dengan cara yang pertama kita lakukan proses substitusi ke bentuk ini ya. Nah dari sini karena 505C itu adalah 53M kurang 48N dan 505D itu sama dengan 53N kurang 48M. Nanti silakan lakukan proses eliminasi substitusi. Di sini didapat M itu adalah M itu sama dengan 53C tambah 48D, lalu N itu sama dengan 53D tambah 48C. Tentunya di sini M dan M itu merupakan suatu bilangan positif ya. Karena di situ C dan D-nya adalah bilangan asli, maka M dan N-nya itu pasti merupakan suatu bilangan positif. Tentunya untuk menentukan pasangan C dan D yang memenuhi, maka itu bisa kita cari dengan cara substitusi ke bentuk ini ya. Nanti 505C kali 505D itu sama dengan 2 pangkat 40 kali 5 pangkat 20 kali 101 pangkat 20. Nah nanti di sini 505 itu 5 kali 101, ini juga 5 kali 101. Bisa disederhanakan dengan bentuk ini ya. Nanti dapatnya C kali D itu sama dengan 2 pangkat 40 kali 5 pangkat 18 kali 101 pangkat 18. Nah dari sini tentunya kita bisa menentukan pasangan atau faktor positif dari C dan D ya. Dimana sudah pernah saya terangkan di video sebelumnya bahwa faktor positif dari suatu faktor prima itu adalah masing-masing pangkatnya kita tambah 1, yaitu 41 kali 19 kali 19 ya. Masing-masing pangkat dari faktor prima itu kita tambah 1 lalu dikalikan. Nanti bisa kita peroleh hasil kalinya itu adalah 14.801 pasang ya C dan D.
Nah, tentunya pasangan C dan D ini akan menentukan pasangan M, N. Sehingga banyaknya pasangan M, N itu sama dengan banyaknya pasangan C, D itu sama dengan 14.801 cara. Jadi jawabannya itu adalah B.